Pertandingan babak semifinal Piala AFF 2022 sudah berakhir untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Siapa sangka di pertandingan ini, skuad asuhan Shin Tae-yong harus menerima kenyataan pahit dengan menderita kekalahan telak. Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan Vietnam dengan skor akhir 2 gol tanpa balas, itu artinya mereka harus mengubur mimpinya mendapatkan juara Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sebelumnya padahal paling banyak mendapat perhatian dan dijagokan menjadi juara, akan tetapi pada kenyataannya mereka hanya mentok sampai babak semifinal. Tetapi apa mau dikata, ketangguhan skuad asuhan Park Hang-seo memang masih sulit untuk ditaklukkan oleh skuad Garuda, apalagi mereka tampil luar biasa dengan mengusung pertahanan kokoh, dan sepanjang babak fase grup hingga mencapai final, hebatnya mereka belum pernah kebobolan. Secara kualitas pun kita memang kalah telak, sebab dari awal babak fase grup sempat terseok-seok melawan tim sekelas Kamboja, dan kemudian pada pertandingan selanjutnya gagal mengalahkan Thailand yang bermain dengan 10 orang, dilanjutkan cuma mendapatkan kemenangan tipis atas Filipina. Dan cukup tidak mengherankan andai pada pertandingan semifinal, di leg kedua ini timnas Indonesia harus mendapatkan hasil buruk. Sebab sudah terlihat dari segi permainan timnas Indonesia juga tak kunjung membaik dari setiap pertandingannya. Bahkan Shin Tae-yong pun mengutarakan ketidakpuasan atas performa skuad Garuda, walaupun pada saat itu sempat mendapat kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Lalu apakah atas kegagalan ini, akan membuat Shin Tae-yong mundur dari kursi kepelatihannya? Sebab sebelumnya Shin Tae-yong sangat optimis bisa menghadirkan trofi juara Piala AFF kepada timnas Indonesia, namun lagi-lagi harapan tersebut harus sirna di tangan Vietnam. Apabila kita ingat pada kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia, memang tahun ini adalah tahun terakhirnya. Namun andai Shin Tae-yong hengkang dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, maka bisa dipastikan ini adalah sesuatu yang sangat akan berpengaruh besar terhadap penampilan timnas Indonesia ke depannya. Masih ada agenda seperti Piala Dunia U20, Piala Asia U20 dan Piala Asia Senior, lantas siapa yang akan meneruskan agenda tersebut kalau bukan Shin Tae-yong? Cukup dimaklumi juga kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 adalah karena sebelumnya tidak ada persiapan cukup intens, mengingat banyak pemain yang tak mendapat kompetisi juga imbas liga diberhentikan sementara. Yang paling menonjol adalah tidak adanya persiapan, seperti pertandingan uji coba yang digelar oleh timnas Indonesia.